Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Tumben ini ada apa? Ini mau ke sini, Bu? Iya, Pak. Ini saya butuh bantuan. Saya ada masalah di kelas, ada problem. Apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Iya, saya itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa saya, motivasi semangatnya. Semangat saya kan ngajar di kelas 1, Pak, di kelas 1 sekolah dasar. Jadi masih memfokuskan untuk membaca dan menulisnya. Sedangkan di kelas saya ini ada satu anak yang semangat belajarnya itu kurang, motivasinya tidak ada, dia suka bermain sendiri, jika diberi tugas tidak pernah selesai. Kemarin itu saya ada laporan dari guru mulak. Nah, guru mulak agama, beliau mengatakan bahwa si A ini seringkali tidak mau menulis. Untuk guru mulaknya sudah berusaha mengatasinya sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata tidak ada perkembangan. Akhirnya beliau lapor ke saya, minta solusi begitu. Kalau saya amati memang di dalam sehari-hari juga memang seperti itu, Pak. Jadi kalau saat belajar di kelas itu dia kurang fokus saat menulis, lambat sekali. Menulisnya itu lama, apalagi kalau dia dengar suara temannya di sana ngomong, mulai ke sana, nulisnya ditinggal. Nanti nulis lagi 1 huruf, 2 huruf, ditinggal noleh ke sana lagi, dengarkan ikut ngobrol, jadi nggak selesai-selesai. Lah di saat pelajaran mulok, pelajaran agama itu dia malah nggak mau menulis sama sekali. Kalau di dalam pelajaran saya dia mau menulis walaupun 1-2 kalimat, oke, awal-awalnya mungkin dia kemampuannya sampai segitu. Tapi dengan berjalannya waktu sudah hampir 1 semester, terus ini udah mau semester 2 kan harusnya ada perkembangan. Jadi akhirnya saya ini membimbingnya. Jadi saya duduk di bangkunya dia, saya nungguin dia nulis. Terus kalau dia didikte itu dia malah lebih seneng. Jadi setelah huruf ini dibaca ini, dia itu nulisnya ini, jadi nulisnya lebih cepat. Sebentar, Bu, saya potong dulu ya, Bu ya. Dari apa yang Ibu ceritakan, saya bisa menangkap arah pembicaraan Ibu bahwa Bu Lubis itu punya anak yang agak lemah dalam pembelajaran gitu ya. Terus terutama dalam hal menulis, membaca. Terus Ibu Lubis pengen si anak ini itu bisa apa istilahnya, bisa permasalahannya bisa terselesaikan gitu ya, Bu ya. Nah, selama ini dia bisa lebih senang. Ya, selama ini apa saja yang sudah dilakukan Bu Lubis ke anak ini, Bu? Iya, yang saya lakukan awalnya ya di kelas memberikan pendampingan ke dia, selalu mendampingi menulisnya itu. Terus kadang-kadang itu gini, Pak, jarak pandangnya dia ke papan tulis itu dia suka nulisnya dekat dengan papan tulisnya begitu. Jadi yang saya lakukan selain di kelas memberi bimbingan khusus, termasuk apalagi dia kan nulisnya sering terlambat. Jadi jam pelajaran selesai dia nulisnya belum selesai. Akhirnya saya mendampingi dia menulis sampai selesai, biar dia punya tanggung jawab, karena mungkin
1 kali 2 kali dulu tuh pernah nulisnya karena nggak selesai, ya oke lah nanti besok dilanjut. Ternyata dia jadi kebiasaan di entengno gitu, jadi nggak ada beban Itu ya buat Bu dia. ya. Ya. Akhirnya saya mau menunggu dia, pokoknya kamu hari ini harus selesai, kalau nggak selesai nggak pulang, ditungguin Bu Guru, ditulis sampai selesai begitu. Oh, ya. Jadi Bu Lubis sudah melakukan pendampingan khusus, menemani dalam menyelesaikan tugas gitu ya Bu ya, mendampingi si anak itu supaya si anak itu bisa menyelesaikan tugasnya gitu ya Bu ya. Terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menangani masalah ini Bu? Yang menjadi tantangan saya ini, selain saya bergerak, maksudnya memecahkan masalah sendiri di kelas, saya kan juga menghubungi orang tuanya Pak via WA. Terus pernah waktu menjemput sekolah, saya ajak ngobrol orang tuanya untuk saya minta kerjasamanya biar di kelasnya itu maksudnya biar kalau belajar di rumah itu bisa mendampingi anaknya, jadi anaknya lebih belajarnya lebih baik, karena selama ini sepertinya ya hanya di sekolah saja belajarnya, kalau di rumah itu enggak pernah belajar. Oh ya, berarti Ibu sudah ini berkomunikasi dengan orang tuanya ya Bu ya? Ya. Bagaimana tanggapan orang tuanya Bu? Tanggapan orang tuanya saat diajak ngobrol, iya oke, iya Bu, nanti dibantu belajarnya di rumah. Terus saya juga bilang kalau memang ada kesulitan mendampingi belajar di rumah atau tidak ada waktu, boleh ikutkan bimbingan belajar di luar seperti les begitu, les baca tulis begitu. Tapi pada kenyataannya setelah berjalan hampir semester 2 habis, tidak ada perkembangan yang baik. Terus anaknya juga kalau saya tanya itu, kan kalau anak kecil itu kan nggak bisa bohong ya Pak, ngomongnya kan mesti apa adanya di rumah. Kan saya tanya, Mbak kalau di rumah belajarnya itu jam berapa? Kalau sore pulang sekolah ngaji enggak? Katanya enggak. Terus belajarnya juga enggak, karena kalau sore pulang sekolah itu diajak jalan-jalan, kadang diajak ke rumahnya nenek begitu. Jadi saya simpulkan kalau memang mungkin dari orang tuanya juga kurang perhatian untuk belajar anaknya Pak. Dari hal yang sudah dilakukan oleh Bu Lubis supaya si anak ini lebih giat lagi, apa yang Ibu Lubis lakukan Bu? Agar anaknya lebih giat lagi, saya memberi support, memberi semangat, memberi support. Kalau nanti kalau mau lanjut di kelas 2, kamu harus bisa membaca, kamu harus menulisnya harus lebih bagus, lebih cepat, harus fokus. Kan selalu ketinggalan terus Pak, jadi kadang-kadang itu jadi bulian teman-teman yang lain karena kasihan juga ya Bu ya. Betul. Iya. Nanti kalau saya izinkan pulang, teman-temannya lain itu jadinya yang protes gitu, ini kan belum selesai nulisnya Bu, kenapa pulang gitu. Jadi ya membuat beban dia juga. Baik. Sudah dilakukan komunikasi sama orang tua. Terus apa tidak ada istilahnya rencana Bu Lubis ke depan, misalnya mendatangkan orang tua ke sekolah, diajak komunikasi di sekolah atau bagaimana Bu? Iya, kemarin juga sudah waktu mau ujian itu memanggil orang tua Pak, ya, karena saya merasa di sekolah kan ada yang lebih berwenang dan mungkin bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah itu, memberi solusi. Jadi saya bersama orang tua dan juga kepala sekolah itu
bersama-sama gimana caranya anak ini ada semangat lagi, ada motivasi belajarnya. Jadi kayaknya itu dia berangkat ke sekolah itu hanya datang bermain bersama teman begitu. Kalau sudah ketemu buku sama pensil itu dia lambat gitu, Pak. Baik, nampaknya yang dilakukan oleh Bu Lubis ini sudah maksimal ya, komunikasi dengan orang tua juga sudah, melakukan pendampingan juga sudah, tapi masih tetap saja si anak ini tetap istilahnya kurang gitu ya pencapaian dalam pembelajarannya, Bu. Ada lagi solusi yang lain, Bu Lubis? Yang lain yang saya lakukan ini kan dia sudah di semester 2 dan mau naik ke kelas selanjutnya di kelas 2. Jadi saya berkolaborasi dengan kelas selanjutnya yaitu di guru di kelas 2. Saya ngomong ke gurunya kalau ini kan nanti ada di kelas 2. Dia si A ini ada kekurangan di sini, dia nulisnya itu lambat, Bu. Dia membacanya juga kurang. Kalau nulis itu kurang fokus, lama kalau nggak ditungguin. Jadi saya memberi pesan gitu untuk melanjutkan di kelas 2-nya. Jadi nanti di kelas 2-nya agar dia tetap dapat perhatian khusus, tetap dapat pendampingan khusus dari gurunya. Jadi Ibu Lubis berkomunikasi dengan guru kelas yang berikutnya, Ibu, kan anaknya sudah naik kelas ya, Bu ya. Tanggung jawab Iya. Bu Lubis sebagai guru kelas apa, Bu, yang jenengan lakukan, Bu, dari kasus anak ini? Bisa melakukan pendekatan kepada anak itu, meskipun manusiawi kadang ada jengkelnya juga, tapi tidak bisa tidak bisa dikasarkan, tetap dihalus. Oke, kalau capek istirahat dulu, nanti nulisnya diselesaikan lagi. Jadi memberi semangat dia, ayo lihat teman-temannya sudah selesai semua loh penulisnya, ayo kita nulis lagi sampai selesai tugasnya. Terus memberi waktu khusus yaitu tadi, jadi kalau waktu meskipun pembelajaran sudah selesai karena dia tugasnya belum selesai dan tidak mungkin dikerjakan di rumah, awalnya dulu saya memberi kelonggaran awal-awal dulu karena dia nulisnya belum selesai. Akhirnya tugasnya itu saya kirim ke orang tua. Terus 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi gini, tugasnya dikerjakan di rumah aja, dikirim WA gitu akhirnya. Setelah itu karena dia merasa istilahnya ngentehno, akhirnya saya memberi tanggung jawab. Pokoknya hari ini pelajaran ini harus selesai, meskipun lama nanti ditungguin sama guru sampai kamu selesai baru boleh pulang. Kadang dijemput dengan orang tuanya, orang tua ngerti, orang tua juga ngerti kok, Pak. Orang tua paham waktu menjemput anaknya kan, yang teman-temannya lain sudah pulang, dia belum pulang. Itu kadang nungguin di depan, kadang mungkin merasa kok lama banget, akhirnya nyamperin ke kelas. Terus saya ajak ngobrol, gini Bu, kan jenengan lihat sendiri teman-temannya sudah selesai, si anak ibunya belum selesai. Ya namanya orang tua kan gitu, Pak. Kalau ketemu orang tua terus lihat anaknya seperti itu kan mesti keluar emosinya. Ya. Tapi luar biasa apa yang dilakukan oleh Bu Lubis. Tetap semangat, Bu. Apabila anak ini masih menghadapi kendala, nanti Bu Lubis tetap melakukan pendekatan, tetap melakukan motivasi supaya masalah-masalah yang ada pada anak ini dapat terselesaikan. Gitu ya, Bu. Ibu G, Bu Lubis G. Terima kasih sudah ini, Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Sami-sami, Bu. Semoga Bu Lubis tidak lelah memotivasi anak ini dan permasalahan yang terjadi pada anak ini dapat terselesaikan. Gitu nggih, Bu? Iya, Pak. Terima kasih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi